sekalian, pada tahun 2020 telah terjadi merger antara 3 bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan juga BRI Syariah. Tujuan dari bergabungnya 3 bank tersebut untuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Selain menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, mereka juga mengklaim akan menjadi 10 besar bank syariah terbesar di dunia. Namun tak lepas dari itu, banyak juga resiko-resiko yang akan mereka hadapi. Nah, untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut, mereka harus menyiapkan manajemen resiko yang sangat baik. Untuk pembahasan kita pada kali ini, kita akan membahas manajemen resiko pada perbankan syariah dan apa saja yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko. Manajemen resiko perbankan syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Cempaka Dian Nur Indasari. Yang kedua ada Iqbal Hasani. Yang ketiga Safira Nur Ika Fitriana. Yang keempat ada Mbak Nurma Eva Sofiana. Pada pembahasan kali ini kita mempunyai 2 subtema. Yang pertama yaitu manajemen risiko pada perbankan syariah. Yang kedua yaitu pada jenis-jenis risiko bank syariah. Manajemen risiko perbankan syariah. Risiko di dalam konteks bisnis bank dan lembaga keuangan lainnya tidaklah selalu mewakili suatu hal yang buruk. Kenyataannya, risiko bisa mengandung di dalamnya suatu peluang yang sangat besar bagi mereka yang mampu mengolahnya dengan baik. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dalam implementasi proses manajemen risiko, pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan ailisasi lainnya. Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian, mengingat perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank. Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbankan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional perbankan syariah yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko. Perhatikan tabel perbedaan berikut. Pada identifikasi risiko, pada bank syariah, general banking risk. Pada pada bank konvensional, general banking risk.
Pada perbankan syariah, General Banking Risk, Syariah Specific Risk. Kemudian pada penilaian resiko, pada bank konvensional yaitu penilaian resiko, pada perbankan syariah penilaian resiko. Pada antisipasi resiko, pada bank konvensional yaitu antisipasi resiko, pada bank syariah General Banking Responses, Syariah Banking Response. Selanjutnya pada monitoring resiko, bank konvensional yaitu monitoring resiko, dan sedangkan bank syariah General Banking Activities, Syariah Specific Activities. Identifikasi resiko dilakukan dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup berbagai resiko yang ada pada bank-bank secara umum, melainkan meliputi berbagai resiko yang khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan tersebut terbagi menjadi 6 hal, yakni proses transaksi, pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan. 2. Penilaian resiko. Dalam penilaian resiko, keunikan perbankan syariah terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau biasa dikenal dengan qualitative approach. Ketiga, yaitu monitoring resiko. Aktivitas monitoring dalam perbankan syariah tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Secara sederhana, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Monitoring risiko pada perbankan syariah. TPS frekuensi 6 bulan, materi laporan hasil pengawasan syariah, contoh hasil pengawasan, naratif Sumeri, Board Level and Risk Management Commit, frekuensi tahunan, materi Sumeri, contoh risk map, naratif Sumeri, Middle Management, frekuensi triwulan, materi Sumeri and detail, contoh quadrant risk operational management plan. Kemudian ada day-to-day operation, frekuensi bulanan, materi detail, contoh frekuensi. Manajemen risiko yang efektif di bank syariah harus mendapat perhatian khusus. Bank syariah memiliki banyak masalah yang kompleks yang perlu dipahami. Secara khusus, risiko yang dihadapi bank syariah hampir dalam jumlah tak terbatas. Dalam penyediaan dana, bank menggunakan kombinasi mode Islam yang diperbolehkan seperti pembiayaan PLS dan non-PLS. Dengan demikian, diperlukan solusi inovatif yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen risiko agar dapat menstabilkan proses pertumbuhan keuangan syariah. 4. Ada antisipasi risiko. Antisipasi risiko dalam perbankan syariah bertujuan untuk A. Preventif. Dalam hal ini, perbankan syariah memerlukan persetujuan TPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Di samping itu, perbankan syariah juga memerlukan opini bahkan fatwa Dewan Syariah Nasional bila Bank Indonesia memandang persetujuan TPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya. B. Detektif. Pengawasan dalam perbankan syariah meliputi 2 aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh TPS. Kadangkala pemahamannya berbeda atas suatu transaksi, apakah melanggar syariah atau tidak. C. Ada recovery. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan Dewan Syariah Nasional untuk aspek syariah. Jenis-jenis risiko pada perbankan syariah. Adapun jenis-jenis risiko perbankan syariah sebagai berikut. Yang pertama, risiko kredit. Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan atau counterparty memenuhi kewajibannya, atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu counterparty akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas,
fungsional bank seperti perkreditan atau penyediaan dana, treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam banking book maupun trading book. Penyebab kredit gagal. Faktor internal yang pertama adanya self-dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit, minimnya pengetahuan para pengelola kredit, kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank yang bersangkutan, tidak adanya kebijakan yang baik pada bank yang bersangkutan, lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan. Faktor eksternal yang pertama ada kegiatan perekonomian makro atau kebijakan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan. 2. Adanya bencana alam dan kejadian di luar dugaan. 3. Adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat. 4. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati. 5. Adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan dalam hal kredit. Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap perkreditan berdasarkan kapabilitas atau authority limit dan batas jumlah kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu atau kredit line limit, serta melakukan diversifikasi. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadi kerugian pembiayaan diperlukan teknik sebagai berikut. 1. Model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan. 2. Manajemen portofolio pembiayaan. 3. Agunan. 4. Pengawasan arus kas. 5. Manajemen pemilihan. Dan yang terakhir ada asuransi. Yang kedua, resiko pasar. Resiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Resiko pasar antara lain kegiatan treasury dan investasi berupa surat berharga dan pasar uang maupun penyediaan dana pinjaman dan sejenisnya. Kegiatan pendanaan, penerbitan surat utang, dan kegiatan pembiayaan perdagangan. Contohnya, pemalsuan billet giro deposit oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan. 3. Resiko operasional. Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Contoh pemalsuan billet giro deposit oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan. Ada 3 faktor penyebab resiko ini, yaitu infrastruktur seperti teknologi, kebijakan pengamanan, dan sebagainya, proses, dan sumber daya. Yang keempat, resiko likuiditas. Resiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Resiko likuiditas dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, resiko likuiditas pasar. Resiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar. Yang kedua, resiko likuiditas pendanaan. Resiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Beberapa faktor yang menyebabkan bank syariah menghadapi resiko likuiditas, yaitu turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah, keberuntungan pada sekelompok deposan, keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuidit, mismatching antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang, bagi hasil antara bank kurang menarik karena finansial settlement-nya harus menunggu selesai perhitungan cash basic pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.
Di dalam kontrak mudharabah memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang kelima, resiko hukum. Resiko disebabkan oleh kelemahan aspek yuridis karena adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau melemahkan perikatan karena tidak dipatuhinya syarat-syarat kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Tujuan utama manajemen resiko hukum adalah memastikan proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Bank H tidak melakukan legal meeting dengan baik ketika memberikan kredit modal kerja kepada PTA, terutama verifikasi atas pengesahan Kementerian Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar PTA. Di kemudian hari, ternyata pengurus PTA telah memalsukan pengesahan anggaran dasar PTA. Perbuatan pengurus PTA tersebut telah menyebabkan Bank H berpotensi mengalami resiko hukum. Yang keenam, ada resiko strategi. Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan resiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam resiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan. Contohnya, pada rencana bisnis A tercantum rencana launching layanan internet banking dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Namun, layanan tersebut tidak diikuti peningkatan kapasitas core banking system sehingga sering terjadi kegagalan transaksi pada internet bankingnya. Atas ketidaksiapan infrastruktur Bank A, maka Bank A rentan terhadap resiko strategi. Yang ketujuh, ada resiko reputasi. Resiko reputasi disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi adalah manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan publikasi. Kegagalan manajemen resiko reputasi dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari resiko reputasi bank syariah. Resiko reputasi dalam bisnis dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank syariah. 8. Risiko kepatuhan. Risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, seperti berikut. 1. Ketentuan giro wajib minimum, net open position, non-performing financing, dan batas maksimum pembiayaan. 2. Ketentuan dalam penyediaan produk. 3. Ketentuan dalam pemberian pembiayaan. 4. Ketentuan dalam pelaporan, baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia, maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya. Yang berikutnya, ketentuan perpajakan, ketentuan dalam akad kontrak, dan yang terakhir fatwa Dewan Syariah Nasional. 9. Risiko imbal hasil. Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah.
Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naiknya return yang ditawarkan bank lain. Contohnya yaitu bank memberikan imbal hasil dana yang lebih kecil dibandingkan dengan bulan lalu akibat beberapa debiturnya mengalami penurunan kualitas pembiayaan. 10. Risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah, di mana bank ikut menanggung risiko atas kerugian nasabah yang dibiayai. Risiko investasi memiliki beberapa fitur berbeda, yaitu yang pertama, sifat investasi ekuitas memerlukan pengawasan mendalam untuk mengurangi asimetri informasi. Yang kedua, mudharabah dan musyarakah adalah perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian, serta menghadapi risiko hilangnya modal walau dengan pengawasan yang memadai. Tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan dengan risiko lain. Dan yang terakhir yaitu investasi ekuitas selain investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder yang mengakibatkan besarnya biaya untuk keluar lebih awal. Tidak likuidnya investasi tersebut dapat menyebabkan kerugian pada bank. Penerapan manajemen risiko terhadap perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi, produk, atau jasa jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani. Penerapan manajemen risiko paling kurang memuat, yaitu penerapan manajemen risiko secara umum. Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko mencakup 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian profil risiko. Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, kecukupan proses manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat ya teman-teman.